Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama Galatia pasal yang kelima. Di Galatia pasal yang kelima ini, Paulus mencoba menulis kepada jemaat di Galatia untuk membandingkan jika seseorang masih hidup di dalam perbuatan daging, dan bagaimana jika seseorang benar-benar mengalami kelahiran baru dan hidupnya menghasilkan buah roh. Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19 dan kita bandingkan di dalam ayat yang ke-22, terlihat dengan jelas bagaimana kehidupan kita. Apakah kita hidup di dalam daging ataukah kita hidup dipimpin oleh roh? Mari kita mulai dulu di ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat bahwa ketika kita hidup di dalam perbuatan daging, Alkitab menggarisbawahi kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Lagi pula kalau Anda perhatikan di ayat 19 bagian awal ini ada hal yang menarik untuk kita bahas. Alkitab menulis seperti ini. Perbuatan daging telah nyata. Kenapa Paulus mengatakan perbuatan daging telah nyata? Kenapa ada penekanan telah nyata? Kata nyata yang dipakai adalah paneros dalam bahasa Yunani. Paneros itu adalah sesuatu yang lazim dijumpai oleh orang banyak sehingga itu menjadi hal yang biasa. Saya berikan contoh supaya Anda bisa memahami. Misalnya, kecelakaan yang terjadi di darat memakai bus misalnya. Itu marak sekali. Di Indonesia sendiri kita seringkali mendengar bahwa bis terjadi kecelakaan di sana, bis terjadi kecelakaan di sini, bis terguling di sana, bis terguling di sini. Itu hal yang biasa. Saking biasanya, media juga menganggapnya enteng, tidak memblow up-nya. Tapi misalnya kalau kita lihat kecelakaan yang terjadi pada pesawat terbang, begitu ada sebuah kecelakaan pesawat terbang, langsung perhatian dunia tertuju pada peristiwa itu. Kenapa? Yang ini tidak lazim, yang ini jarang terjadi, yang ini tidak biasa. Maka semua media membahasnya. Sesuatu yang terjadi sangat sering akan dianggap enteng, akan dianggap wajar, akan dianggap lumrah. Makanya kita tidak heran. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, perbuatan daging telah nyata. Artinya apa? Apa yang ditulis Paulus ini sesuatu yang lazim terjadi, umum terjadi, sering terjadi. Seperti percabulan terjadi di Galatia, kecemaran, hawa nafsu, pesta pora, kemabukan terjadi. Sehingga mereka menganggap itu hal yang biasa. Mereka menganggap itu enteng aja. Mereka berpikir, toh semua orang juga melakukannya. Misalnya tentang percabulan. Pendapat umum mengatakan, pria mana yang tidak pernah berpikir cabul? Semua orang juga melakukan. Lalu kemudian kita berpikir bahwa itu dosa yang biasa. Itu dosa yang lumrah. Tidak ada penekanan sama sekali. Paulus mengingatkan, tidak peduli itu dosa biasa atau dosa istimewa, tetap di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Jadi jangan kita berkata kalau semua orang melakukannya seolah-olah kita punya hak untuk melakukannya juga. Kalau semua pria berpikirnya kotor, seolah-olah kalau kita orang percaya berpikir kotor, itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Paulus memutarbalikkan pandangan yang salah seperti itu, mengkoreksi. Tidak peduli semua orang melakukan dosa, harusnya kita orang percaya hidup dalam kebenaran. Pada waktu itu memang marak sekali pesta pora, di mana-mana ada pesta pora yang diakhiri dengan kemabukan. Itu dianggap biasa, bahkan menjadi budaya pada waktu itu. Namun Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa sekalipun orang menganggap itu biasa, dosa adalah dosa. Janganlah kita ikut-ikut melakukan hanya karena dosa sudah dianggap biasa. Itu poin pertama.
Paulus mencoba mengingatkan jemaat Galatia tentang perbuatan daging yang telah nyata. Hal yang kedua, kita akan baca di dalam ayat yang ke-22. Sebagai pembanding, Paulus berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya tidak akan membahas satu persatu buah roh yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, karena tentu saja akan memakan waktu yang sangat panjang, dan harusnya memang menjadi sesi tersendiri kalau kita mau membahas buah roh. Namun yang menarik adalah kalau kita merenungkan secara teliti, Paulus berkata, tetapi buah roh. Coba pikirkan, kenapa ketika Paulus membahas tentang daging, Paulus berkata apa? Perbuatan daging telah nyata. Harusnya ketika membandingkan dengan roh, harusnya Paulus berkata perbuatan roh telah nyata. Kenapa yang dipakai bukan perbuatan roh, tapi buah roh? Kenapa? Kata buah yang dipakai di sini adalah karpos. Nah, buah ini Anda tahu memiliki sebuah pemahaman bahwa buah sangat tergantung pada pokoknya. Buah tidak bisa dihasilkan dari dirinya sendiri, kecuali ranting itu menempel pada pokok, barulah bisa dihasilkan buah. Dengan kata lain, Paulus mencoba mengingatkan, kalau kita mau hidup baik, hidup benar, kita mau dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelembutan, karakter-karakter yang indah, maka ingat, tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa kalau kita menempel pada Kristus, sang pokok itu. Ketika kita sungguh-sungguh menempel dengan Kristus, maka secara otomatis Tuhan menolong, menyanggupkan untuk kita menghasilkan buah yang dinikmati oleh banyak orang. Kita dimampukan untuk mengampuni, kita dimampukan untuk merasa damai di tengah badai, kita dimampukan untuk tetap bersukacita di dalam segala keadaan, kita dimampukan untuk bermurah hati sekalipun kita sendiri banyak pergumulan, kita sendiri mungkin mengalami kekurangan, tapi kita bisa murah hati untuk menolong orang lain dan seterusnya. Kenapa? Karena kita menempel kepada pokok. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir yang kita bisa pelajari dari pasal yang kelima, kita coba baca ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang Kristen banyak yang bertanya seperti ini. Saya tahu bahwa ketika saya berbuat dosa, ketika saya melakukan perbuatan daging, maka saya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya tahu bahwa sebagai orang percaya, saya harus menghasilkan buah roh, saya harus hidup di dalam kasih, saya harus mengampuni, saya harus murah hati, saya harus setia, dan seterusnya. Tetapi bagaimana supaya saya bisa menghasilkan buah roh dan tidak hidup di dalam perbuatan daging? Banyak orang ketika hidup di dalam dosa, sulit keluar dari jerat dosa itu. Namun Paulus mengajar kita, firman Tuhan memberikan sebuah tips yang sangat indah buat kita semuanya. Tips yang sangat efektif supaya kita tidak lagi hidup dalam perbuatan dosa. Apa tipsnya? Ayat tadi berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini simpel sekali. Kalau Anda capek, jatuh bangun di dalam dosa, hari ini firman Tuhan berkata, jangan pusingkan soal perbuatan dagingnya. Fokus Anda bukan tentang perbuatan dagingnya. Fokus Anda pada hiduplah oleh roh. Ketika Anda fokus untuk hidup oleh roh, perbuatan daging dengan sendirinya akan melemah. Bahkan tidak akan Anda lakukan lagi. Contoh, kalau Anda bergantung sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyediakan waktu di dalam hadirat Tuhan, Anda fokus terus kepada Tuhan, Anda tidak akan punya kesempatan untuk hidup di dalam perbuatan daging. Anda tidak akan pernah hidup di dalam dosa kalau fokus Anda hanya untuk hal-hal yang bersifat mematikan hal yang duniawi
Caranya bukan Anda fokus kepada hal yang duniawi itu dan berkata, aku tidak mau lakukan ini, aku tidak mau lakukan itu, aku tidak mau lakukan ini. Nggak bisa, saudara. Paulus sendiri mengatakan apa? Aku ingin hal yang baik, tetapi bukan hal yang baik yang aku perbuat, melainkan hal yang jahat. Lalu bagaimana supaya kita tidak melakukan hal yang jahat tadi? Fokus saja kepada roh. Nanti keinginan daging otomatis akan melemah dengan sendirinya. Ini konsep yang harus dipahami kita sebagai orang percaya. Kadang-kala fokus kita adalah bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa. Harusnya fokus kita adalah bagaimana supaya aku membangun kehidupan roh yang kuat dengan Tuhan. Setiap hari aku rindu bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari aku rindu baca firman. Setiap hari aku rindu berada dalam hadirat Tuhan. Setiap hari aku rindu menyenangkan hati Tuhan. Sudah fokus kita hanya perkara itu saja. Nanti keinginan daging akan melemah dengan sendirinya. Nanti Anda akan heran, ternyata sudah sekian lama aku tidak mabuk-mabukan lagi. Sekian lama aku tidak mengkonsumsi lagi hal-hal yang bersifat cabul. Sekian lama aku sudah terlepas dari dosa ini dan dosa itu. Itu bisa terjadi kapan? Kalau Anda fokus kepada hal-hal yang bersifat roh. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam roh. Tidak lagi hidup dalam perbuatan daging dan hidup berkemenangan. Tuhan memberkati.